Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Poco X3 Pro. Dengan kondisi handphone sudah pernah diperbaiki sebelumnya, ada bekas sisa lem yang ada di bagian backdoor. Serta untuk di bagian slot kartu SIM card atau tempat kartu SIM itu sudah tidak ada sama beliau teman-teman. Jadi mungkin disimpan sama beliau. Saat membawa handphone kondisinya sudah seperti ini. Kita coba untuk pengecekan dulu menggunakan USB Doctor atau USB tester karena handphone ini mati total. Oke, kita koneksikan. Perhatikan pada pergerakan ampernya. Pergerakan ampere mungkin bisa dibilang hampir normal ya teman-teman. Karena untuk pergerakan ampere ada di angka 0,87 ampere. Tapi untuk gambarnya tidak tampil teman-teman. Oke, apakah kerusakan dari LCD? Kita coba untuk pengecekan atau pembongkaran dulu. Karena handphone ini keseringan kalau handphone tiba-tiba mati total, itu biasanya kendala besar kemungkinan ada kebanyakan di kerusakan CPU-nya. Tapi sebelum itu kita coba untuk pengecekan dulu. Oke, setelah saya bongkar untuk backdoornya, karena handphone sudah pernah diperbaiki, jadi untuk segel-nya sudah tidak ada ya teman-teman, atau sudah pernah dibongkar. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian kamera dan ada skrup di bagian tengah PCB mesin. Dan setelah saya angkat mesinnya, ini ternyata bekas servisan untuk di bagian CPU dan RAM-nya. Ada sisa fluk yang lengket, mungkin habis pernah direhot atau dipanasi menggunakan solder uap atau blower ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk proses pengerjaannya karena sudah kita cek tadi untuk infonya sudah pernah diperbaiki sebelumnya, dan untuk IC CPU dan RAM itu sudah pernah direhot atau dipanasin saja, jadi belum sempat diangkat atau belum sempat sama teknisi yang lain belum dicongkel ya teman-teman untuk CPU nya. Oke, kita setting dulu untuk blower panas pada settingan untuk membersihkan atau kita kerik lem yang ada di sekeliling samping IC-nya dengan suhu panas di angka 250. Oke, pelan-pelan kita kerik untuk di sekeliling lem yang ada di IC teman-teman. Ini tujuannya untuk mempermudah pencongkelan atau mempermudah untuk kita angkat IC-nya agar tidak terlalu keras kalau ada lem yang ada di samping IC. Oke, kita setting untuk setelan blower atau solder uapnya dengan suhu di angka 350 minimal 320. Oke, lalu kita coba untuk cari celah dulu. Sebelum kita cari celah, kita blower secara memutar untuk di seluruh di bagian IC-nya. Tujuannya untuk melemahkan lem dan juga melemahkan timah yang ada di IC RAM-nya. Oke. Jika masih terlalu keras saat kita mencari celah, itu jangan dipaksa ya teman-teman. Kita cari celah dulu pelan-pelan, dan apabila masih keras kita coba untuk blower pelan-pelan saja. Oke, kita tetap memanasin CPU atau RAM-nya dan sambil kita cari celah pelan-pelan seperti ini. Jika sudah mendapatkan celah, kita angkat pelan-pelan IC-nya teman-teman. Jika masih keras jangan terlalu dipaksa. Kita cari celah lagi untuk memasukkan yaitu pisau alat congkelnya. Jika sudah mendapatkan celah akan bisa masuk seperti itu dan kita angkat pelan-pelan IC RAM-nya. Oke, kita lanjut untuk mengangkat atau kita congkel di bagian CPU-nya. Oke, kita panasi lagi untuk di bagian CPU dengan setelan blower atau solder uap dengan suhu panas yang sama yaitu di angka 350, maksud saya 320 maksimal 3350 teman-teman. Pelan-pelan saja untuk mencari celah seperti ini. Jika masih keras jangan dipaksa teman-teman. Pelan-pelan kita cari celah sambil kita blower secara memutar untuk di bagian IC-nya. Tujuannya untuk melemahkan timah dan juga melemahkan lem yang ada di bagian IC. Jika sudah mendapatkan celah seperti ini, kita angkat pelan-pelan untuk IC CPU-nya. Jika sudah kita angkat, kita akan proses membersihkan yaitu sisa timah
yang ada di PCB atau di bagian motherboardnya. Oke, kita bersihkan menggunakan tambahan timah juga ya teman-teman, atau timah pasta. Tujuannya untuk mempermudah, yaitu meratakan timah yang ada di PCB. Oke, sambil kita merapikan yaitu sisa-sisa lem yang ada di bagian sekeliling atau di bagian samping IC-nya, atau di bagian sekeliling letak pada diameter IC-nya. Oke, setelah itu kita ratakan kembali menggunakan good wick teman-teman, yaitu tujuannya untuk meratakan semua kaki yang ada di PCB atau pin kaki CPU yang ada di PCB. Oke, dengan hati-hati. Untuk solder panasnya saya menggunakan 350 dan kita rapikan kembali untuk di bagian mesin atau di bagian semua seluruh kaki pin pada CPU yang ada di mesin. Tujuannya agar bisa presisi dan sama rata untuk semua pin kaki yang ada di PCB teman-teman. Setelah itu kita bersihkan untuk di bagian IC-nya. Oke, kita tambahkan flux secukupnya saja dan tambahkan timah pasta atau timah cair untuk meratakan atau membersihkan timah yang ada di IC. Oke, lalu kita bersihkan menggunakan alat bantu blower dengan suhu panas sedang, yaitu di angka 2-250. Oke, kita ratakan kembali menggunakan good wick teman-teman. Kalau saran saya menggunakan good wick itu menekannya jangan terlalu keras. Oke, kita rapikan untuk membersihkan sisa lem yang ada di sekeliling IC-nya. Oke, setelah itu kita proses untuk membersihkan kembali, yaitu meratakan timah sekaligus memberikan timah baru ke semua titik pin yang ada di IC RAM-nya. Oke, sambil kita menggunakan alat bantu blower dengan suhu panas sedang di angka 2-250 sambil meratakan yaitu timah cair atau timah pasta. Setelah sama rata dan presisi untuk semua pin kaki CPU, atau maksud saya IC RAM-nya dulu ya teman-teman, ini yang saya kerjakan. Oke, lalu kita presisikan menggunakan alat cetak atau plat BGA sambil kita memberikan timah cair atau timah pasta. Kita tekan secara halus dan kita cetak menggunakan blower seperti ini dengan suhu panas di angka sedang, yaitu 200-250. Oke, kita bisa memberikan yaitu flux secukupnya saja untuk kita blower ulang seperti ini, yaitu tujuannya untuk memaksimalkan cetakannya dan juga untuk mempermudah pengangkatan atau kita lepas IC-nya dari cetakan teman-teman. Lalu kita blower sebentar seperti ini untuk memaksimalkan mencetak di bagian semua pin kaki IC RAM-nya. Oke, kita simpan dulu IC RAM-nya, lalu kita kerjakan untuk IC CPU-nya. Kita ratakan untuk kaki yang ada di CPU sambil kita menggunakan flux secukupnya saja atau memberikan timah pasta untuk alat tambahan, dan kita ratakan menggunakan good wick teman-teman. Oke, setelah kita meratakan untuk membersihkan timah, sebaliknya kini di bagian pin kaki CPU kita bisa membersihkannya menggunakan flux dan juga membersihkan menggunakan alat bantu seperti timah cair atau timah pasta untuk mempermudah atau meratakan timahnya. Setelah timah rata itu kita bisa mempermudah untuk membersihkan yaitu lem yang ada di IC seperti ini dengan alat bantu blower dengan suhu panas sedang ya teman-teman, yaitu di angka 250. Oke, kita ratakan menggunakan good wick yaitu untuk membersihkan sisa lem dan juga meratakan timah yang ada di CPU-nya. Lalu kita berikan timah baru sekaligus meratakan timah yang ada di semua pin kaki yang ada di IC CPU-nya dengan pelan-pelan dan hati-hati untuk memberikan timah serta memberikan tingkat kepresisian di semua pin atau semua titik yaitu IC CPU-nya. Kita bisa memberikan timah pasta lagi atau mengulangi metode kembali. Tujuannya untuk memaksimalkan semua titik pin IC CPU itu bisa benar-benar presisi dan sama rata teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah yaitu mencetak IC-nya. Setelah kita ratakan dan juga kita presisikan untuk semua pin kaki yang ada di CPU, selanjutnya di baliknya ini
untuk koneksi pada IC RAM teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan, kita siapkan plat BGA atau alat cetaknya, dan kita berikan timah cair atau timah pasta. Kita ratakan dan kita presisikan. Kita tekan halus menggunakan pincet sambil kita blower seperti ini. Kurang lebih untuk panas blowernya yaitu di angka 200 sampai 250 untuk mencetak IC-nya. Kita tambahkan flux secukup saja dan kita blower ulang seperti ini. Tujuannya untuk memaksimalkan mencetak IC-nya teman-teman. Pelan-pelan kita angkat IC dari plat cetakannya. Setelah itu kita bisa memblower lagi atau kedua kali seperti ini untuk memanasi sebentar agar untuk semua pin kaki benar-benar bisa tercetak dengan sempurna. Setelah selesai untuk kita cetak semua yaitu IC CPU dan IC RAM-nya, kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan ulang. Kita gunakan flux secukupnya saja. Oke. Setelah itu kita presisikan untuk CPU-nya dulu ya teman-teman. Untuk letak titik pada IC-nya itu harus hafal. Jadi kalau lupa itu bisa cek pada skema dulu, baru kita presisikan untuk IC CPU ke bagian mesin. Kita blower pelan-pelan dari ujung atas ke bawah dengan lurus, tujuannya untuk IC-nya agar tidak gerak atau sudah presisi. Setelah itu kita putar blowernya ke seluruh IC-nya. Ini tujuannya untuk mematangkan semua timah yang ada di pin kaki CPU-nya agar bisa menempel ke mesin teman-teman. Kita bisa menambahkan flux secukupnya saja sambil kita tekan halus seperti ini. Tujuannya untuk mempresisikan dan juga merapatkan pemasangan CPU ke bagian mesin. Setelah kita goyang itu terasa ada denyutan goyangan pada IC, itu menandakan untuk pemasangan sudah selesai. Dan kita diamkan hingga dingin sebentar, lalu kita proses untuk pemasangan yaitu IC RAM-nya. Kita bisa menambahkan flux secukup saja dan kita presisikan IC RAM-nya. Untuk letak titik posisi IC-nya itu harus hafal ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Oke, kita pasang untuk IC RAM-nya menggunakan blower dari ujung atas lurus ke bawah agar IC-nya tidak mudah gerak atau tidak miring atau tidak melenceng. Lalu kita gerakkan secara memutar untuk IC maksud saya blower ke bagian IC-nya. Sambil kita tekan halus seperti ini agar tujuannya semua pin kaki IC RAM bisa nempel ke IC CPU, serta untuk kedua IC yaitu IC RAM dan juga IC CPU agar bisa menyatu ke bagian mesin ya teman-teman. Kita bisa menambahkan flux secukupnya saja dan sambil kita tekan halus juga boleh untuk kita goyang sedikit. Setelah selesai kita dinginkan sebentar untuk mesinnya, dan jangan lupa untuk membersihkan yaitu sisa flux yang habis selesai kita kerjakan. Kalau selesai kita kerjakan itu pasti banyak flux dan agak lengket di bagian mesin, jadi kita harus membersihkannya dulu menggunakan thinner teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita bisa menambahkan thermal pasta atau thermal untuk pendingin CPU dan juga IC RAM-nya. Tujuannya apa? Tujuannya agar pemakaian agak sedikit lama atau yang penghobi game khususnya agar tidak mudah panas untuk IC-nya teman-teman. Jika ada pendinginnya atau peredam pada panas IC-nya itu agak seperti mencegah panas yang berlebihan teman-teman. Jika sudah selesai dan sudah yakin untuk mengerjakan, kita bisa langsung coba untuk merakitnya untuk pengecekan ulang atau pengetesan apakah handphone ini setelah kita kerjakan untuk proses rebolling atau cetak IC, handphone bisa menyala atau tidak teman-teman. Tapi kalau belum yakin itu dicek terlebih dahulu apakah handphone menyala atau belum sebelum kita membersihkan atau sebelum memberikan thermal pasta teman-teman. Oke, kita siapkan USB doktor atau USB tester dan perhatikan untuk pergerakan ampernya. Oke, kita koneksikan.
Dan alhamdulillah untuk perekan ampere sudah naik di angka 1 ampere lebih, dan notifikasi pengisian daya sudah tampil ada di angka berapa persen, 84%. Kita coba untuk menyalakan infonya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala. Apakah handphone bisa loading sampai menu atau hanya hang logo teman-teman? Kita coba untuk tunggu sebentar. Alhamdulillah sudah bisa loading di MIUI dan sudah masuk ke menu ya teman-teman. Oke, kita coba untuk membuka layar kuncinya atau menggeserkan pada layar kunci setelah handphone sudah menyala. Ternyata ada passwordnya. Saya coba cabut chargernya dan saya koneksikan. Alhamdulillah masih terkoneksi untuk pengisian daya cepat. Oke, untuk passwordnya sudah saya masukkan untuk polanya, dan handphone sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk pengecekan lebih detail setelah handphone sudah bisa menyala dengan normal. Oke, kita cek untuk fungsi dari kameranya dulu. Oke, untuk kamera depan masih aktif dan kamera belakang juga bisa aktif atau bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Karena ini handphone belum saya rakit total, jadi saya coba untuk sementara pengecekan dulu. Oke, untuk infonya bisa menyala dengan normal, dan kita cek untuk kuota data internet, WiFi dan juga Bluetooth bisa diaktifkan dan juga bisa dinonaktifkan ya teman-teman. Untuk kuota data untuk sinyal 4G sudah keluar, dan alhamdulillah untuk semua fungsinya bisa berjalan dengan normal. Sambil kita coba untuk merakitnya. Oke, setelah kita rakit, kita pasang untuk di bagian backdoor ya teman-teman. Usahakan untuk di bagian frame atau tulangan tengah atau bezel, jika masih ada kotoran seperti sisa lem itu kita bersihkan, dan untuk segelnya sengaja saya pasang kembali teman-teman. Oke, setelah kita membersihkan sisa lem yang ada di bagian bezel atau di bagian backdoornya, dan kita lanjut untuk pengeliman ulang. Oke, setelah kita memberikan lem secukupnya saja dan kita pasang untuk di bagian backdoor, yaitu tujuannya untuk perakitan terakhir ya teman-teman. Oke, kita cek handphone masih bisa menyala. Kita coba cabut dan kita koneksikan kembali. Masih support isi daya cepat, jadi untuk fungsi dari fast chargingnya masih support teman-teman. Dan alhamdulillah untuk infonya sudah bisa menyala dengan normal. Untuk semua data dan aplikasi dari bawaan beliau masih utuh teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.